Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kontrol diri dalam persahabatan. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah kami mengaturkan syukur kami oleh karena kehidupan kami boleh berjalan dan boleh berlangsung hingga saat ini. Kami percaya itu semua oleh karena campur tangan dan anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami dan Roh-Mu yang kudus yang hadir bagi setiap kami, yang memberikan daya bagi kami, supaya kami mampu untuk merenungkan, memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sombrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada seorang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Kita mungkin memiliki sahabat di dalam kehidupan kita, atau kita mungkin menjalin persahabatan. Mungkin ketika kita anak-anak, ketika kita mungkin masih remaja, pemuda, ataupun hingga saat ini mungkin yang sudah adiuswo, sudah lansia begitu. Mungkin memiliki sahabat seorang yang begitu dekat, memiliki relasi yang sangat baik, dan kemudian dengan sahabat itu bisa bercerita banyak hal, kita bisa berbagi banyak hal dengan orang yang kita sebut sahabat ini. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjaga relasi persahabatan itu tentu tidak mudah, tentu tidak gampang. Persahabatan itu seringkali menjadi relasi yang ringkih dalam artian bahwa hal kecil, terutama soal kepercayaan ketika ada pengkhianatan atau ketika ada seseorang di antaranya yang terluka, itu kemudian berdampak pada relasi persahabatan di antara dua orang atau lebih. Dan mungkin itu juga yang pernah kita alami di dalam hidup kita dengan sahabat-sahabat kita. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjaga persahabatan kita? Baik dengan sahabat dalam pengertian orang yang dekat dengan kita secara personal, atau juga membangun relasi persahabatan di dalam komunitas kita. Di dalam keluarga pun juga dibutuhkan relasi dalam tanda kutip relasi persahabatan, relasi kedekatan, relasi subjek dan subjek, begitu tidak ada yang merasa
di bawah dan di atas begitu. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga supaya relasi persahabatan itu tetap hidup, tetap langgeng? Nah, salah satu cara yang bisa menjadi bagian dalam upaya kita untuk menjaga relasi persahabatan itu adalah kontrol diri. Seperti yang diwartakan, seperti yang disampaikan oleh penulis Efesus pada teks yang kita baca saat ini. Penulis Efesus memang tidak secara ansih, tidak secara lugas berbicara soal persahabatan. Tetapi penulis Efesus ini lebih khusus berbicara tentang hakikat kita, predikat kita sebagai anak-anak terang. Sebagai anak-anak yang tadinya berasal dari kegelapan, tetapi oleh karena anugerah Allah, oleh karena Allah menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan pengampunan bagi kita, sehingga kemudian kita bisa keluar dari kegelapan itu dan kita kemudian bisa meraih atau melihat terang yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya kita bisa disebut sebagai anak-anak terang. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita pun juga punya tanggung jawab yang lain. Punya tanggung jawab tersendiri di dalam kita menghidupi predikat kita sebagai anak-anak terang, sebagai umat tebusan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Di teks ini secara khusus Efesus menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya bisa mengontrol diri kita bisa mengendalikan diri kita dari apa? Dari hawa nafsu, dari keserakahan, dan juga dari keinginan untuk kemudian yang berpusat pada diri kita sendiri. Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kontrol diri bukan hal yang mudah seringkali. Karena sebagai orang, sebagai manusia, kita seringkali pengen diutamakan, pengen diuntungkan, kemudian kita pengen mendapatkan semua yang kita inginkan, yang akhirnya seringkali membawa kita justru pada keserakahan. Nah, relasi persahabatan, salah satu kunci yang bisa kemudian melanggengkan sebuah persahabatan adalah ketika masing-masing dari sahabat ini bisa saling mengontrol dirinya. Tidak kemudian memanfaatkan sahabatnya yang lain untuk kepentingannya sendiri, dan tidak kemudian mengumbar keserakahannya di depan atau di hadapan saudara-saudaranya sendiri, dan kemudian tidak juga merasa bahwa dirinya lebih penting dibandingkan saudaranya atau sahabatnya yang lain. Bayangkan ketika dua orang sahabat itu mereka saling mengutamakan diri mereka sendiri, atau ketika dua orang sahabat ini tidak bisa mengontrol dirinya, mengontrol ucapannya, mengontrol tindakannya, mengontrol emosinya, mengontrol nafsunya, dan lain sebagainya. Maka persahabatan ini mungkin akan menjadi persahabatan yang kalau dibilang sekarang itu, anak-anak muda sekarang bilangnya persahabatan yang toksik gitu ya. Karena seringkali persahabatan itu justru memberikan dampak yang negatif terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, demikian juga di dalam komunitas kita, dalam kita berkomunitas dengan saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Kontrol diri menjadi sesuatu yang utama. Kalau kita bisa mengontrol diri kita untuk menjaga, mengontrol tutur kata kita, mengontrol sikap kita, mengontrol kecurigaan kita, ataupun juga mengontrol keserakahan kita, mengontrol ego kita, maka kita pun juga akan bisa menghargai orang lain, dan disitulah relasi persahabatan kita dengan mereka akan bisa terjaga. Saat ini kita hidup berkomunitas, saat ini kita hidup berkelompok, baik di gereja, di masyarakat, atau dimanapun kita berada. Dan pesan dari Efesus ini, penulis Efesus ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kita sebagai anak-anak terang, mari kita bisa kontrol diri kita. Mari kita upayakan diri kita kendalikan diri kita, supaya kita bisa membangun, kita bisa melanggengkan relasi persahabatan kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Supaya sahabat kita bisa merasakan kenyamanan, bukan merasakan sakit hati, bisa merasakan ketenangan, dan bukan merasakan kesengsaraan oleh karena sikap kita terhadap mereka. Oleh karena itu, mari kita terus bersahabat, dan mari kita kontrol diri kita di dalam persahabatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita mengaturkan segala syafaat kita, pergumulan kita, dan syukur kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah yang kami terima di sepanjang hidup kami. Secara khusus kami bersyukur Engkau berkenan menganugerahkan keselamatan-Mu atas kami dan menjadikan kami anak-anak terang, anak-anak kepunyaan-Mu, anak-anak yang Engkau pelihara di dalam terang kasih-Mu. Dan di dalam kami menghidupi diri kami sebagai anak-anak terang Tuhan, ajar kami untuk kami tetap bisa mengontrol diri kami. Ajar kami untuk tidak mengumbar keserakahan kami, mengumbar keinginan kami, mengumbar nafsu kami, dan juga kami bisa mengendalikan diri kami supaya kami pun bisa membangun relasi persahabatan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, tanpa pengendalian diri kami sendiri, persahabatan kami dengan yang lain akan mudah hancur, dan bahkan kami pun akan mudah untuk menyakiti sahabat kami. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami membangun pengendalian diri ini dan sadarkan kami terus-menerus untuk kami bisa mengontrol segala apa yang ada dalam diri kami. Ya Bapa, saat ini kami hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan ya Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Amin Birowo, anak Amoresha, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayetno Hadi, Ibu Susi, istri dari Bapak Diki, wilayah 5, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Engkau pun juga berkenan untuk memberkati mereka di dalam proses pemulihan mereka. Engkau yang menolong mereka dalam proses pengobatan yang saat ini sedang mereka kerjakan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih dan berkat-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Girah Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marli Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau pun juga hadir atas mereka Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memberkati orang tua kami ini. Kiranya dalam cinta kasih-Mu, mereka boleh merasakan kedamaian dan sukacita di masa lansia mereka, di masa usia tua mereka Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari-Mu boleh hadir menyertai mereka. Dan saat ini Tuhan kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Siti Sumarti Suparmo yang telah mengalami kedukaan saat ini Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil Ibu Suparmo, Eyang Putri Suparmo menghadap Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh keluarga, kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan kekuatan-Mu, dengan penghiburan-Mu, dan biarlah setiap jalan mereka ke depan boleh Tuhan sertai, dan biarlah kesedihan yang mereka alami saat ini Tuhan boleh balut dan Tuhan boleh gantikan dengan ketenangan dan kedamaian. Bapak, kami menyerahkan keluarga besar ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami di lereng Gunung Merapi dan sekitarnya Tuhan, secara khusus yang terkena dampak erupsi Merapi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan, memberikan mereka kekuatan, dan jikalau mereka harus terkendala di dalam mata pencahariannya oleh karena debu yang ada, kiranya Tuhan pun juga boleh mencukupi setiap kebutuhan mereka, dan Tuhan kiranya yang menolong mereka. Dan untuk kedepannya Tuhan, kiranya Engkau pun juga memberikan keselamatan bagi kami jikalau suatu saat nanti erupsi kembali akan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami akan mendapatkan pertolongan, dan ajarlah kami juga untuk kami bisa saling menolong saudara-saudara kami yang terkena dampaknya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami, dan kami mohon ampun jikalau di dalam perenungan firman-Mu pada saat ini banyak dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami berdoa. Amin.